Tapi ketahuilah ini, jika kau kembali dan tetap berjalan di jalan yang sama, apa yang kau lihat di neraka akan menjadi takdirmu selamanya. Hari itu, saat kesadaran saya mulai terlepas dari tubuh, saya tidak tahu bahwa saya sedang memulai perjalanan yang akan menantang semua yang saya kira saya tahu tentang cinta, kebenaran, dan keabadian. Saya tidak tahu bahwa saya akan bertemu teman-teman saya lagi, tetapi bukan dengan cara yang saya bayangkan. Dan yang pasti, saya tidak pernah membayangkan bahwa apa yang akan saya saksikan akan membuat saya mempertanyakan setiap keputusan yang pernah saya buat. Hal pertama yang saya perhatikan adalah keheningan, tapi bukan keheningan yang menenangkan. Itu adalah keheningan yang berat, menyesakkan, membuat telinga saya berdengung. Dalam sekejap mata, saya masih berada di dekat food truck. Lalu di detik berikutnya saya merasakan tubuh saya tertarik, bukan ke atas, tetapi ke bawah. Seolah-olah saya sedang disedot oleh arus kuat yang tak terlihat. Kegelapan mengelilingi saya sepenuhnya. Namun perlahan, titik-titik merah kecil mulai bersinar di tengah bayangan, seperti bara api yang hampir padam di perapian. Panas mulai meningkat, bukan secara perlahan, tetapi tiba-tiba, dalam gelombang yang menyelimuti saya sepenuhnya. Panasnya begitu hebat, begitu menyiksa, sampai-sampai saya akan terengah-engah. Jika saja saya masih memiliki paru-paru, saya mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saat itulah saya menyadari, saya tidak lagi memiliki tubuh fisik. Saya hanyalah kesadaran murni, hanya persepsi belaka. Dan entah bagaimana, itu membuat semuanya menjadi lebih mengerikan. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada cara untuk menutup mata atau menutup telinga. Saya benar-benar terpapar pada apapun yang sedang terjadi. Dan saya terus jatuh. Cahaya merah di sekitar saya semakin terang. Dan perlahan saya mulai melihat bentuk-bentuk di dalam kegelapan. Awalnya, saya pikir itu hanya bayangan yang menari di sekitar, tapi kemudian saya menyadari itu jauh lebih buruk dari yang saya kira. Panas semakin meningkat, disertai dengan bau yang menusuk, bau belerang, daging yang terbakar, dan sesuatu yang tidak bisa saya kenali. Sesuatu yang membuat perut saya mual. Jika saja saya masih memilikinya, lalu saya mendengar jeritan pertama. Itu bukan jeritan biasa, bukan suara yang Anda dengar di film horor, atau bahkan dalam situasi darurat di dunia nyata. Jeritan ini membawa segalanya, rasa sakit, penyesalan, keputusasaan. Tetapi yang lebih buruk dari itu adalah kepastian yang mengerikan bahwa ini tidak akan pernah berakhir. Suara itu tidak berhenti, bergema di ruang yang bahkan tidak bisa disebut sebagai tempat. Dan di tengah kekacauan itu saya mendengar sesuatu yang sangat familiar. Apa benar itu kamu? Suaranya adalah milik teman saya yang meninggal karena kanker 4 tahun lalu. Tapi itu bukan suara yang saya ingat. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada ekspresi dramatis seperti sebelumnya. Suaranya kosong, seperti seseorang sedang mengendalikan pita suaranya untuk memainkan alat musik yang sudah rusak. Saya mencoba menoleh ke arah suara itu, dan entah bagaimana, kesadaran saya bergerak menuju ke sana. Apa yang saya lihat membuat saya ingin menutup mata, tetapi saya tidak bisa, karena saya tidak memiliki mata lagi. Teman saya ada di sana. Tubuhnya berubah-ubah antara bentuk yang saya ingat dan sesuatu yang mengerikan. Hangus, cacat, hampir tidak bisa dikenali. Tapi yang paling menakutkan adalah matanya. Dia masih mengenali saya, tetapi di dalam tatapannya ada sesuatu yang membuat saya ingin lari sejauh mungkin. Keputusasaan yang tak berujung. Dia tersenyum, tapi senyumnya bengkok, terdistorsi. Selamat datang di pertemuan, katanya berusaha terdengar sarkastik seperti dulu. Tapi itu justru membuat segalanya terasa lebih buruk. Aku tebak kau hanya mampir sebentar ya, beruntung sekali. Sebelum saya bisa memahami apa yang terjadi, sebelum saya bisa berpikir bagaimana harus merespons, sebuah suara lain terdengar. Di sini, itu adalah teman saya yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia berdiri di samping, tubuhnya berubah-ubah antara wajah yang saya kenal dan sesuatu yang jauh lebih buruk. Dalam hidup, dia adalah orang paling baik yang pernah saya temui. Dia selalu punya kata-kata yang menenangkan, selalu siap mendengarkan,
Tapi sekarang, suara itu penuh dengan kepahitan. "Masih ingat makan siang minggu kita?" Katanya tersenyum. Tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Semua waktu itu, saat kita menertawakan orang-orang beragama yang memperingatkan kita tentang neraka, dia memiringkan kepalanya. Ekspresinya hampir seperti mengejek. Nah, kejutan. Mereka benar. Sebelum saya bisa bereaksi, sesosok lain muncul dari kegelapan. Teman saya, dia adalah seorang akuntan sukses, selalu berpakaian rapi, perfeksionis. Tapi sekarang, tubuhnya berubah antara setelan jas mahalnya dan sesuatu yang tampak seperti telah dilalap api. Kita begitu yakin, bisiknya nyaris tak terdengar. Yakin bahwa pilihan kita bisa diterima, bahwa Tuhan akan mengerti jika saja dia ada. Teman saya menatap saya. Tapi kita salah, kita semua. Panasnya semakin tak tertahankan, dan kemudian saya merasakannya. Sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang besar, kuno, cerdas, dan jahat. Yang lain juga merasakannya. Bentuk mereka mulai berkedip lebih cepat, seperti berusaha melarikan diri tetapi terjebak. Mereka datang, teman saya berkata, suaranya dipenuhi ketakutan. Mereka selalu datang. Iblis menyukai jiwa baru. Teman saya menambahkan, suaranya bergetar, dan mereka lebih suka lagi jika kita dipaksa untuk menyaksikan. Dia menatapku. Rasa sakit terpancar di matanya. Kamu tidak bisa membayangkan apa yang mereka lakukan pada kami. Dan sejujurnya, aku berharap kamu tidak pernah tahu, tapi... Kita tidak punya pilihan. Dengarkan aku, kamu belum mati. Kamu masih bisa kembali. Kamu masih bisa mengubah semuanya. Katakan pada mereka apa yang kamu lihat di sini. Katakan bahwa kami salah. Sesuatu yang besar dan gelap bergerak di antara kami. Panasnya semakin menyengat, hampir membakar kulit yang sudah tak lagi saya miliki. Udara bergetar, seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Dan kemudian saya mendengarnya. Suara sayap, besar, tebal seperti kulit, mengepak kuat di udara yang dipenuhi bau belerang. Terlambat, mereka sudah datang. Dia menatapku untuk terakhir kalinya. Matanya dipenuhi sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Maafkan aku. Dan kemudian, semuanya dimulai. Sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata manusia apa yang aku lihat. Tapi itu iblis. Dan ya, mereka adalah iblis yang sesungguhnya. Makhluk yang terbuat dari kegelapan hidup. Mata mereka menyala seperti bara api. Tubuh mereka mengubah kenyataan di sekitar mereka. Tiba-tiba aku mulai bergerak. Sesuatu menarikku ke bawah. Lebih dalam lagi ke dalam apa yang sekarang aku pahami sebagai neraka. Kami melewati berbagai tempat. Atau mungkin tingkatan. Aku tidak tahu pasti. Tapi setiap tempat lebih buruk dari yang sebelumnya. Di satu tempat orang-orang mencoba memanjat dinding yang licin dan terbakar. Hanya untuk jatuh kembali ke dalam lautan api. Di tempat lain, jiwa-jiwa dipaksa untuk mengalami kembali dosa-dosa terburuk mereka. Tetapi dari sudut pandang mereka yang pernah mereka sakiti, lihat baik-baik, kata iblis itu. Suaranya penuh kesenangan melihat ketakutanku. Teman-temanmu tidak ada di sini karena mereka mencintai. Mereka ada di sini karena mereka menolak kebenaran. Mereka memilih keinginan mereka sendiri, bukan hukum Tuhan. Sama seperti yang kau lakukan, kami berhenti di depan sesuatu yang tampak seperti amfiteater raksasa dari batu hitam. Ada jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di sana, masing-masing menjalani siksaan mereka sendiri. Tapi hal yang paling menghantamku adalah kenyataan bahwa mereka semua tahu persis mengapa mereka ada di sana. Tidak ada kebingungan, tidak ada alasan, hanya beban kesadaran yang menghancurkan. Mereka punya kesempatan untuk berubah, tapi menolak semuanya. Lihat baik-baik, kata iblis itu dengan nada hampir keibuan. Inilah masa depanmu, jika kau tidak berubah. Ia tersenyum, senyum yang sama sekali tidak mengandung belas kasihan. Kami sudah menyiapkan tempat untukmu, tepat di samping tercintamu. Darahku membeku, jika tidak ada yang berubah, dan apa yang kulihat, menghantui. Pemandangan di depanku begitu mengerikan hingga bahkan sekarang, berbulan-bulan kemudian, aku masih tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah aku lupakan. Tatapannya saat dia menoleh ke arahku. Ada sesuatu di matanya. Sebuah peringatan diam-diam. Permohonan putus asa. Seolah-olah dia berkata, jangan biarkan ini menjadi nasibmu juga. Tawa iblis bergema di sekeliling kami. Mengharukan, bukan? Katanya dengan nada mengejek. Manusia suka menggunakan kata-kata indah untuk membenarkan dosa mereka. Tapi cinta yang sejati, cinta Tuhan, adalah sesuatu yang sangat berbeda.
kalian telah melupakannya. Dan kemudian, dalam sekejap mata, aku diseret keluar dari sana. Aku merasakan tubuhku, atau apapun yang aku miliki saat itu, ditarik ke atas, menjauh dari amfiteater yang gelap itu. Tapi sebelum aku benar-benar menghilang, aku mendengar teriakan terakhir teman saya. Ingat apa yang kau lihat dan berubahlah. Perjalanan naik lebih membingungkan daripada saat turun. Panas mulai mereda, suara jeritan menjadi gema yang jauh, dan bau belerang yang menyengat mulai menghilang. Tapi sebelum aku bisa merasa lega, aku menyadari bahwa aku berada di tempat yang berbeda. Itu adalah ruang luas yang terbuat dari cahaya murni. Dan di depanku ada sesuatu yang begitu agung hingga aku tak mampu menatapnya secara langsung. Tapi aku tahu persis siapa dia, Yesus Kristus. Tapi bukan Yesus yang lembut seperti dalam lukisan masa kecilku. Di depanku berdiri Raja di atas segala raja, Hakim yang adil. Tatapannya menembus semua alasan, semua pembenaran yang pernah aku buat atas pilihanku. Lalu, dia berbicara. Suaranya penuh dengan kasih, tetapi juga dengan kebenaran yang tak tergoyahkan. Kau telah melihat kemana jalan yang kau pilih akan membawamu. Kau telah menyaksikan konsekuensi dari menolak firmanku demi mengikuti pemahamanmu sendiri. Keheningan yang berat, seperti gunung yang menekan jiwaku. Apa yang akan kau lakukan dengan pengetahuan ini? Aku ingin menjawab. Tapi sebelum aku bisa mengucapkan sepatah kata pun, aku merasakan tarikan yang sangat kuat. Lalu, rasa sakit yang luar biasa di dadaku. Hidungku dipenuhi bau rumah sakit yang menyengat. Tubuhku terasa seperti terbakar. Aku mendengar suara-suara, kali ini suara manusia. Orang-orang meneriakkan istilah medis yang tidak ku mengerti. Transisi ini begitu brutal. 1 detik sebelumnya, aku berada di hadapan Raja di atas segala raja. Dan detik berikutnya, aku melayang di atas tubuhku sendiri. Aku melihat diriku tergeletak di lantai yang dingin, sementara para medis berusaha membawaku kembali. Tapi ini belum saatnya untuk kembali, belum sekarang. Aku merasakan sesuatu yang lembut tetapi kuat menarikku kembali ke dalam cahaya itu. Kemuliaan Yesus masih begitu dahsyat, tapi kali ini, entah bagaimana, aku bisa menatapnya. Wajahnya tetap tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Tapi hadiratnya tak mungkin disangkal. Hidupmu berada di ujung tanduk, suaranya bergetar dalam diriku. Dalam setiap bagian keberadaanku, sebelum kau kembali, kau harus memahami seluruh kebenaran. Lalu itu terjadi. Seluruh hidupku melintas di depan mataku, seperti sebuah film. Tapi aku tidak hanya melihatnya, aku merasakannya. Aku mengalami kembali setiap momen, setiap pilihan, tapi kali ini, bukan hanya dari sudut pandangku sendiri. Aku merasakan luka di hati orang tuaku saat aku meremehkan iman mereka. Aku merasakan kebingungan dan penderitaan mereka yang pernah percaya kepadaku. Tapi tanpa kusadari, aku malah menjauhkan mereka dari kebenaran. Dan saat itu, aku mengerti. Dengan kejernihan yang belum pernah kumiliki sebelumnya, tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Aku melihat orang-orang yang menganggapku sebagai panutan. Orang-orang yang tanpa kusadari telah aku sesatkan dari kebenaran Tuhan. Aku teringat saat-saat aku dengan yakin berkata bahwa semua jalan mengarah ke tujuan yang sama. Saat-saat aku memutarbalikkan kitab suci agar sesuai dengan keyakinanku sendiri. Saat aku mendorong orang lain untuk hidup sesuai kebenaran mereka sendiri daripada mencari kebenaran Tuhan. Tapi yang paling menyakitkan adalah aku melihat sesuatu yang tak pernah terpikirkan olehku, hubunganku dengannya. Yang kupikir didasarkan pada cinta sejati, ternyata telah menghalangi kami untuk merasakan kasih yang sejati dari Tuhan. Tapi aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Aku mencoba membela diri. Aku benar-benar berpikir aku sedang bersikap penuh kasih dan penerimaan. Yesus menatapku dengan belas kasihan, tapi jawabannya tetap tegas. Banyak orang yang menyesatkan orang lain berpikir mereka bertindak atas dasar cinta. Tapi cinta yang sejati bersukacita dalam kebenaran, bukan dalam dosa. Kau memilih apa yang terasa benar bagi hatimu, bukan apa yang benar di mata Tuhan. Lalu Yesus mengangkat tangannya, dan sebuah penglihatan muncul di hadapanku. Aku melihat kehidupan yang bisa kumiliki jika aku tetap setia pada firman Tuhan. Aku melihat diriku membantu orang lain yang berjuang dengan pencobaan yang sama denganku. Aku melihat pelayanan yang kuat, kehidupan yang diubahkan, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Masa depan ini masih bisa menjadi milikmu. Tapi ketahuilah ini, jika kau kembali dan tetap berjalan di jalan yang sama, apa yang kau lihat di neraka akan menjadi takdirmu selamanya. Lalu cahaya terang muncul di sebelah kanannya.
Aku langsung mengerti, itu adalah Roh Kudus. Dan di sebelah kirinya, aku melihat Allah Bapa. Kemuliaannya begitu dahsyat hingga aku sujud di hadapannya. Dan untuk pertama kalinya, aku memahami kebenaran mutlak. Pertanyaan itu tetap ada. Dan sekarang, apa yang akan kupilih? Saat itu, aku memahami sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh akal manusia. 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu Tuhan, bersatu dalam kebenaran, kesucian, dan kasih yang sempurna. Kemudian suara Bapa bergema, kuat seperti guntur, tetapi lembut seperti bisikan kasih. Orang-orang yang kau kenal, yang mati dalam dosa, tidak bisa kembali untuk memperingatkan yang lain, tetapi kau masih bisa diselamatkan, dan melalui dirimu, yang lain juga dapat menemukan keselamatan. Aku merasakan Roh Kudus menyentuh hatiku, mengungkapkan kebenaran tentang rencana Tuhan bagi pernikahan dan seksualitas. Aku melihat bagaimana hubungan antara pria dan wanita diciptakan untuk mencerminkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Aku akhirnya mengerti, standar Tuhan tidak ada untuk membatasi kita, tetapi untuk melindungi kita dan membawa kita pada kepenuhan sejati. Yesus menatapku dengan serius. Dunia akan membencimu jika kau memilih untuk mengikut aku. Kau mungkin kehilangan teman. Kau bisa kehilangan pekerjaanmu. Hidupmu bisa menjadi lebih sulit dalam banyak hal. Tapi dia tersenyum dengan cahaya harapan di matanya. Namun kau akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Hidup yang kekal dan damai sejati. Saat itu aku melihat surga. Keindahan dan sukacita tempat itu membuat semua kenikmatan dunia tampak sia-sia. Namun Yesus juga menunjukkan kepadaku sesuatu yang menghancurkan hatiku. Aku melihat banyak jiwa di neraka, dan aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Yesus menatapku dan berkata, kesaksianmu akan menjadi kuat, tetapi hanya jika kau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada kebenaranku. Dia berhenti sejenak, lalu suaranya menjadi lebih tegas, tanpa kompromi, tanpa mencoba mencari jalan tengah antara jalanku dan jalan dunia. Kemudian, dia mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu berat hingga terasa menekan jiwaku. Apakah kau bersedia membayar harganya? Sebelum aku bisa menjawab, aku diperlihatkan apa yang akan terjadi jika aku memilih jalannya. Aku melihatnya meninggalkanku dengan kemarahan yang membara saat aku mencoba membagikan kebenaran kepadanya. Aku melihat teman-temanku berbalik, memanggilku pengkhianat. Aku melihat bisnisku runtuh, klien-klien membatalkan kontrak. Aku melihat namaku dihina di media sosial, dituduh membenci diriku sendiri. Namun, di balik semua penglihatan menyakitkan itu, aku melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Aku melihat orang-orang tersentuh oleh kesaksianku. Aku melihat individu-individu yang berjuang dengan pergumulan yang sama denganku, akhirnya menemukan harapan di dalam Kristus melalui kisah hidupku. Aku melihat para orang tua belajar bagaimana mencintai anak-anak mereka tanpa harus membenarkan dosa mereka. Aku melihat gereja-gereja yang tetap teguh dalam kebenaran Tuhan, tetapi juga merangkul dengan kasih mereka yang sedang berjuang dengan godaan yang sama. Yesus menunjuk kepada semua itu dan berkata, inilah kasih yang sejati, bukan dengan mengatakan kepada orang bahwa dosa mereka baik-baik saja, tetapi dengan menuntun mereka kepada kebebasan dan transformasi yang aku tawarkan. Dia melangkah lebih dekat, dan suaranya menggema di dalam jiwaku. Kau sudah melihat 2 tujuan akhir. Kau sudah tahu kemana jalan yang lebar membawa, dan kemana jalan yang sempit menuntun. Lalu, dia mengajukan pertanyaan terakhir, jalan mana yang akan kau pilih? Aku merasakan beban keputusan ini menekan jiwaku dengan sangat kuat. Semua yang telah kubangun selama bertahun-tahun dipertanyakan. Setiap pembenaran yang telah kubuat, setiap argumen yang kupakai untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa aku berada di jalan yang benar, semuanya runtuh di hadapan kebenaran yang mutlak. Kemudian aku teringat penderitaan mereka, kehidupan kekal yang kini mereka jalani, dan aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi menghindari jawaban ini. Aku telah percaya pada kebohongan yang sama yang telah menghancurkan begitu banyak jiwa lainnya. Saat itulah aku mendengar suara para medis. Mereka berteriak sesuatu. Jantung fisikku telah berdetak kembali. Tetapi mereka belum tahu apakah fungsi otakku akan kembali normal. Aku sedang ditarik kembali ke tubuhku. Tetapi sebelum itu, aku harus mengambil satu keputusan terakhir. Waktumu untuk memilih adalah sekarang. Suaranya penuh wibawa, tetapi juga dipenuhi kasih. Apakah kau akan kembali ke kehidupan lamamu dan menghadapi takdir yang sama seperti mereka yang telah kau kenal?
Atau apakah kau akan memilih kebenaranku dan menuntun orang lain untuk menemukan jalan sempit yang membawa kepada kehidupan? Pertanyaan itu menggelegar dalam jiwaku seperti guntur rohani. Aku menatap Yesus. Di matanya, aku melihat kasih-Nya yang sempurna dan keadilan-Nya yang sempurna. Dan pada saat itu, aku tahu bahwa hanya ada satu jawaban yang mungkin. Harga untuk mengikutinya sangatlah mahal, tetapi harga untuk menolaknya jauh lebih tinggi. Aku memilih Engkau, seruku. Kata-kataku bergema di seluruh kekekalan. Tolong ampuni aku, tolong selamatkan aku, tolong ubah aku. Senyuman muncul di wajah Yesus, senyuman yang terasa menerangi seluruh alam semesta. Dosa-dosamu telah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Roh Kudus menyelimutiku seperti api yang hidup, tapi ini bukan api yang menghancurkan seperti yang kulihat di neraka. Ini adalah api yang menyucikan, mengubah, dan memperbarui. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Keinginanku mulai berubah. Bukan berarti semua godaan langsung menghilang. Tetapi sekarang, mereka tidak lagi memiliki kuasa atas diriku. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya apa adanya. Bukan sebagai identitas yang harus kupeluk, tetapi sebagai pertarungan yang harus dimenangkan dalam kuasa Kristus. Yesus menatapku sekali lagi. Ingatlah semua yang telah kau lihat. Ketika musuh mencoba menarikmu kembali ke kehidupan lamamu, dan dia pasti akan mencobanya, ingatlah apa yang telah kau saksikan di neraka. Dia berhenti sejenak, lalu suaranya menjadi lebih lembut. Ingatlah apa yang menanti mereka yang menolak kebenaranku. Ingatlah orang-orang yang kau kenal. Kata-kata itu menusuk hatiku seperti pedang, merasakan sesak di tenggorokanku. Bisakah aku setidaknya mencoba menyelamatkannya? Yesus menatapku dengan kasih yang tak terbatas. Kau bisa membagikan kebenaran kepadanya dengan kasih, tetapi pilihan ada padanya. Seperti halnya pilihan ada padamu. Matanya bersinar dengan peringatan. Banyak yang akan menolak kesaksianmu. Beberapa akan membencimu karenanya. Tetapi ada juga yang akan diselamatkan karena itu. Kemudian dengan suara yang tegas namun penuh damai, dia memberiku tugas terakhirku. Fokuslah untuk tetap setia, bukan pada hasilnya. Kata-kata itu bergema di dalam hatiku. Dan tiba-tiba, aku merasakan tubuhku ditarik kembali ke bumi dengan kekuatan yang dahsyat. Pengadilan surgawi menghilang, digantikan oleh cahaya putih yang dingin di dalam ambulans. Bahkan gerakan kecil itu pun membuat rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhku. Tapi aku masih hidup, dan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Roh Kudus sudah mulai bekerja dalam diriku, mengubah keinginanku, mengubah cara pandangku tentang cinta dan kebenaran. Apakah aku merindukan persahabatan lama? Apakah aku merindukan rasa kebersamaan? Tentu saja, tetapi setelah melihat dengan mataku sendiri konsekuensi kekal dari menolak kebenaran Tuhan, aku tahu aku tidak bisa kembali. Kenyamanan sementara dari hidup dalam kebohongan tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan kekal yang menyertainya. Apa yang kualami dalam 7 menit 13 detik itu mengubah segalanya. Tidak hanya untukku, tetapi bagi setiap orang yang telah mendengar kesaksianku. Kebenaran tidak populer, kebenaran tidak mudah, tetapi itu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari kekekalan yang jauh dari Tuhan. Jika kamu membaca ini dan sedang bergumul dengan pertanyaan yang sama seperti yang aku hadapi, aku ingin kamu tahu, ada harapan. Yesus Kristus dapat mengubah hidupmu, seperti yang Dia lakukan dalam hidupku. Jalan ini tidak mudah, tetapi sangat berharga. Dan ingatlah, ini bukan tentang kebencian, bukan tentang ketakutan. Ini tentang kasih, kasih sejati, kasih Tuhan. Setia pada kebenaran ada harganya. Tapi itu sepadan ini bisa mengubah kekekalan. Tetapi pilihan ada padamu. Ingatlah, pilihan ada padamu.